Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, anak soleh-soleha, alhamdulillah kemarin kalian sudah penilaian harian untuk buku tematik 5A. Dan hasilnya sudah kalian lihat sendiri ya. Nah, buat anak-anak soleha yang belum mencapai nilai standar, insya Allah Bunda akan ikut susulkan remedialnya ya sayang. Nah, hari ini kalian akan belajar tematik di buku tematik 5B. Nah, judul buku temanya adalah Udara Bersih Bagi Kesehatan. Nah, silahkan kalian buka bukunya halaman 3. Nah, di sini adalah pelajaran untuk subtema 1. Judulnya adalah Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Nah, kalian simak baik-baik ya. Kita akan mempelajari makhluk hidup bernapas. Minggu sore, Raya dan kedua temannya yaitu Ipung dan Tagor sedang bermain di taman. Di sana mereka menikmati pemandangan taman yang asri. Mereka juga memberi makan ikan-ikan di kolam. Ikan-ikan itu memakan makanannya yang diberikan dengan lahap. Nah, ikan-ikan itu lapar. Mereka makan dengan lahap, seru Ipung. Iya, Ipung, ikan-ikan itu sama dengan kita. Mereka juga perlu makan, kata Tagor. Kalau kita bernapas, apa ikan juga bernapas? Tanya Ipung. Iya, ikan juga bernapas, tapi mereka bernapas di dalam air, kata Tagor. Ikan dan manusia sama-sama makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki ciri yang sama, yaitu bernapas, membutuhkan makan, bergerak, tumbuh, dan berkembang, serta dapat berkembang biak. Jelas Raya. Lihat, ikan-ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya meskipun sedang tidak makan. Apa itu cara ikan bernapas ya? Tanya Tagor. Kalau kita bernapas dengan menghirup udara dan menghembuskan zat sisa, kalau ikan bernapas dengan memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian mengeluarkannya lewat tutup insang, kata Jelas Raya. Tidak hanya ikan, tapi kupu-kupu, katak, kucing, dan hewan lainnya juga bernapas. Hewan bernapas dengan cara berbeda. Tumbuhan juga bernafas loh, kata Raya. Oh ya, kata Ipung. Iya Ipung, meskipun tidak kelihatan, tapi setiap saat tumbuhan juga bernafas melalui mulut dan pori-pori batangnya. Jelas Raya. Maha besar Tuhan yang menciptakan makhluk hidup dengan keistimewaannya. Kita harus bersyukur atas semua makhluk ciptaan Tuhan, kata Tagor dan Ipung. Nah, dari bacaan tersebut kalian sudah tahu kan kalau semua makhluk hidup itu bernafas. Namun cara bernafasnya ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Baik anak soleh-soleha, silahkan jawab 5 pertanyaan ini setelah kalian mendengarkan teks yang Bunda sudah bacakan. Nah, setelah itu kita belajar di Ayo Belajar ya. Di sini ada penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, kalian sudah pernah kan mempelajari apa saja kata-kata tanya yang sudah kalian temui di kelas 2 sampai di kelas 4. Nah, di kata tanya yang pernah kalian temui ada 6 ya. Yang pertama adalah apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kapan, yang kelima bagaimana, dan yang keenam mengapa. Nah, semua kata tanya ini
digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, kata tanya yang kita gunakan mempunyai fungsi masing-masing ya. Nah, silahkan kalian baca yang ada di buku kalian. Kata tanya apa sampai kata tanya mengapa, kegunaannya untuk bertanya tentang apa, dan bagaimana bentuk jawabannya. Setelah kalian baca, silahkan isi, ayo berlatih. Nah, di situ berdasarkan bacaan makhluk hidup bernapas, kalian buat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian bertukar pertanyaan dengan teman kalian. Nah, di sini adalah teman sebangkumu. Nah, apakah kalian masih ingat siapa teman sebangku kalian waktu kita belajar di sekolah? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, silahkan kalian membuat pertanyaan sesuai dengan kata tanya yang ada di kolom pertama. Kemudian yang menjawabnya adalah teman kalian. Jadi kalian bikin pertanyaannya, yang menjawab adalah teman kalian. Silahkan VC atau fotokan teman kalian pertanyaannya. Kemudian teman kalian juga akan memfotokan jawaban mereka. Oke, anak soleh-soleha, sampai di sini kalian paham ya. Nah, sekarang kalian buka bukunya di halaman 6. Di sini adalah pernafasan pada hewan. Nah, hewan adalah makhluk hidup yang bernafas di setiap saat. Hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernafasan dan proses pernafasan yang sama dengan manusia. Misalnya saja hewan mamalia. Beberapa hewan lainnya memiliki proses bernafas yang berbeda dengan manusia, misalnya ikan dan amfibi. Nah, apa sih itu hewan mamalia? Nah, hewan mamalia memiliki organ pernafasan dan proses pernafasan yang sama dengan manusia, yaitu ada hidungnya, ada tenggorokannya, dan ada pula paru-parunya. Nah, baik mamalia darat maupun mamalia air bernafas menggunakan dengan paru-paru. Nah, apa saja contoh mamalia darat? Nah, mamalia darat contohnya adalah sapi. Nah, kalian pernah melihat sapi kan? Sapi itu bernafas dengan paru-paru. Nah, apa saja contoh mamalia air? Nah, contoh mamalia air adalah ikan paus. Nah, ikan paus bernafas dengan cara muncul ke permukaan air. Jadi ketika dia meloncat, maka disitulah dia bernafas. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Ketika mengambil oksigen di permukaan laut, lubang tersebut akan terbuka. Nah, saat menyelam, katup akan mulai menutup kembali. Paus sering menyemburkan air melalui hidung, melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katupnya. Nah, sekarang hewan yang kedua yaitu burung. Nah, burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Jadi, burung ada dua organ pernafasannya ya. Nah, pada saat dia terbang, ternyata burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen apabila sayap dikepakkan ke bawah. Nah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Nah, sedangkan hewan amfibi seperti apa? Katak, kodok, salamander. Nah, Bunda belum pernah melihat salamander itu apa. Nah, sekarang kalian lihat saja ya, digambar pada buku kalian. Nah, katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Anak katak atau berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan 3 pasang insang luar
Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring dengan bertumbuhnya berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Nah, itulah tadi contoh hewan amfibi dengan organ pernafasannya. Yang keempat adalah ikan. Nah, kalian pasti pernah kan melihat ikan. Nah, walaupun hidup di dalam air, ikan tetap bernafas loh. Ikan bernapas dengan insang. Kalau kalian pernah melihat ibunya mengerjakan ikan, nah pasti pernah lihat kan insangnya ikan seperti apa. Nah, itu dipakai untuk bernapas. Nah, regi-regi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara. Ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Bersamaan air akan masuk ketika mulut terbuka. Nah, kemudian tutup insang terbuka, lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itulah tadi bagaimana cara ikan bernapas dengan menggunakan insang. Yang kemudian hewan yang kelima adalah cacing. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernafasan. Cacing bernafas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Jadi cacing itu tidak mempunyai organ pernafasannya karena dia bernafas dengan melalui permukaan kulitnya. Nah, yang keenam adalah serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Apa sih itu trakea? Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus disebut dengan trakeol. Nah, trakeol ini tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil disebut spirakel. Nah, spirakel adalah ujung lubang masuk dan keluarnya udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakelnya akan tertutup. Nah, itulah tadi jenis-jenis hewan dengan organ pernafasan yang berbeda-beda dan cara bernafas mereka berbeda-beda. Namun ingat, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini semuanya bernapas. Nah, silahkan jawab. Ayo jawab di samping ini. Ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab. Nah, temukan dia pada bacaannya. Tadi Bunda sudah baca. Setelah itu, ayo lakukan, sebutkan organ pernafasan berbagai hewan dan tuliskan pada tabel berikut. Nah, kamu bisa menambahkan organ pernapasan pada hewan lain yang kamu ketahui dan kamu anggap unik. Nah, di sini sudah ada 7 ya jenis hewan. Silahkan tuliskan organ pernafasannya di kolom ketiga. Oke. Setelah itu, nah, ada di ayo beraktivitas ya. Buatlah bagan yang menjelaskan. Nah, ini nanti kita kerja pada pertemuan selanjutnya ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, anak soleh-soleha. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan selalu merasa mudah. Dan kumpullah tugasnya dengan tepat waktu. Terima kasih, semoga kalian bisa paham pelajaran kita hari ini dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.